Saya akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Allah. Ketika firman diberitakan, tentunya iblis dia akan tinggal diam. Dia akan bekerja menghambat firman. Tapi Lukas 9 ayat 1 dan 2 dan sampai ayat 6 berkata, dan kita diberi kuasa dan tenaga menguasai setan-setan. Kuasa ada di tangan saudara dan saya maupun roh dalam diri kita lebih besar daripada roh dalam dunia. Kalau saya bisa akan berdoa untuk mengusir segala kuasa kegelapan, mengusir segala pekerjaan setan. Oleh karena saudara masing-masing berdoa di dalam hati kepada Tuhan, dan ketika kita usir setan-setan, pasti akan ada manifestasi. Tetapi percayalah, roh dalam diri kita lebih besar daripada dalam dunia. Amin. Oleh karena itu, dengarkan. Sementara firman diberitakan, jangan ada yang coba-coba menghambat dan menghalanginya. Karena itu berarti ujungnya binasa. Mari semua tenang. Segala roh-roh teritorial, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh caki udara, darat dan laut, yang mau mengganggu umat Tuhan yang di bawah tenda ini untuk tenang mendengar firman Allah. Dengarkan saya, setan. Saya perintahkan engkau keluar dalam nama Yesus. Pergi dari tempat ini. Sebelum cengkraman melepaskan dalam nama Yesus Kristus. Tembok berapi dari surga memagari kami. Pasukan malaikat dengan pedang bernyala mengawal kami semua. Dan tidak ada satupun yang beranjak dari tempat duduk sampai ibadah ini selesai, sampai firman Tuhan disampaikan. Dan Tuhan akan menjamah kami semua menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, berarti hambamu yang sederhana biasa ini Tuhan, pengharapan yang baru dan segar dari Tuhan. Umat Tuhan kami sekalian mendengarkan firman Allah. Tuhan buka hati dan pikiran untuk mengerti firman Tuhan, dan terjadi perubahan, terjadi pertobatan, terjadi mujizat keselamatan, sehingga semua orang masuk dalam kerajaan surga. Beracara dan berfirmanlah lewat rohmu yang kudus, karena kami siap mendengarkan itu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Orang percaya berkata amin. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Ada sukacita saudara? Ada sukacita? Ada. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, saya datang, saya adalah putra dari sini. Saya dan tim datang dari Kupang maupun Kalabai. Kami tidak membawa sembako, kami tidak membawa sumbangan, tapi kami membawa Injil yang adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang meruntuhkan benteng-benteng musuh. Injil adalah kekuatan Allah yang akan menghancurkan tembok-tembok yang dibangun oleh manusia. Injil adalah kekuatan Allah yang akan merebut segala pikiran orang dan melakukannya kepada Kristus. Amin. Amin. Oleh karena itu tidak ada satupun yang bisa melawan Injil Allah, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, orang Yahudi maupun juga orang Yunani, termasuk saudara dan saya yang ada di Kanaikai Malang ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 21. Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Kita akan baca berbalas-balasan. Saya membaca ayat 15,
Bapak Ibu Saudara baca ayat 16 bergantian sampai kepada ayat yang ke-21. Kita akan baca bersama-sama. Kalau sudah temukan ayatnya, katakan amin. Amin. Kita akan baca, saya baca ayat 15, Bapak Ibu Saudara gantian 16. Terus sampai pada ayat 21, kita akan baca bersama-sama. Tema di sana hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, minum puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sama-sama. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Puji Tuhan, izinkan kembali saya akan bacakan buat kita ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari sebagai anak kalimat yang berbudi mengerti kehendak Tuhan, karena itulah tema khotbah saya malam ini. Mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa indahnya hidup ini kalau kita saling pengertian. Hidup begitu indah kalau kita saling mengerti. Bila orang di sebelah saudara, tepuk pundaknya dan bilang saling mengerti. Saling mengerti. Betapa indah hidupnya kalau suami istri saling mengerti. Amin. Amin. Suami istri saling mengerti. Mama tahu bapak punya kekurangan dan kelemahan, bapak tahu mama punya kekurangan dan kelemahan. Kalau saling pengertian ini ada, rumah tangga kita bahagia. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah karena saling pengertian, maka hidup bahagia. Kalau tidak saling pengertian, tamu datang duduk di rumah, bagaimana cara bapak senen mama bikin kopi? Bagaimana caranya? Pasti dia jalan dan berkata, Hah? Pasti mama juga bingung. Wah yang kopi panas. Kenapa orang tidak saling mengerti? Tapi kalau suami istri saling mengerti, dalam kode khusus, lewat bakut saja. Nah kalau tidak punya kode khusus, lalu orang tamu duduk, bapak bilang bikin kopi, dengar kosong, bikin kopi. Mau coba, sampai matahari kopi dari hero. Tidak ada orang beli kopi dulu, tidak ada uang. Akhirnya tamu perasaannya bilang, saya pulang dulu, ini saya tiba-tiba ada keperluan. Padahal dia perasaan dari suami istri dan bakal lain, gara-gara kopi. Kopi juga tunggu buaya lagi. Tapi saudara kalau sudah saling mengerti itu betapa indah. Datang tamu duduk, bapak tinggal batuk. Tandanya kopi 1 gelas. Teh 2 gelas. Tapi kalau batuk gak kepanjangan, air putih. Batuk sudah. Jadi indah. Jadi bapak tinggal batuk saja. Mama kan mengerti, kopi 2 gelas. Tapi begitu mama masuk, gula dan kopi habis. Mama balas dari dalam. Kopi dan gelas, gulanya habis. Lalu bapak sambung lagi. Artinya uang ada di belakang bantal. Maka selesai perkaranya. Kalau saling mengerti begitu. Kalau suami istri tidak saling mengerti,
Luar biasa. Nah kadang-kadang pacaran itu kan omong yang indah-indah. Dorcas, rambutmu panjang seperti air pancuran, gigimu putih seperti gading gajah, matamu bersinar seperti bulan pertama. Muntianak kamu begini. Jadi ada ibu yang bilang sama saya, ibu yang bilang sama saya, Bapak Pendeta, beta menyesal nikah dengan laki-laki. Kenapa? Pada waktu pacaran dia ambil bunga mawar, dia kasih sama saya lalu bilang, good morning, my darling, I love you. Terus sekarang setelah nikah anak dua, dia bukan ambil bunga mawar, dia ambil bunga pepaya itu belum tumis sudah. Maka hidupnya paling menderita. Oh, betapa indahnya kalau kita saling mengerti satu dengan yang lain. Suami mengerti istri, istri mengerti suami, anak-anak mengerti orang tua mengerti anak-anak, maka rumah tangga itu paling bahagia. Gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki orang-orang yang saling mengerti. Amin. Bilang orang di sebelah saudara, kalau kita di gereja saling mengerti, gereja begini. Omong. Kalau kita di gereja saling mengerti. Kalau di gereja kita saling mengerti begini. Jemaat aku mengerti dengan majelis aku mengerti dengan jemaat. Majelis jemaat aku mengerti dengan pendeta. Pendeta aku mengerti jemaat majelis, maka aman dan sejahtera hidup kita. Kalau tidak saling mengerti, pendeta ke timur, jemaat ke barat, majelis tabangkong di udara. Karena tidak saling mengerti. Karena masing-masing menganggap diri paling benar. Di dalam sebuah organisasi sistem itu tidak pakai. Di dalam sebuah gereja sistem saya yang paling benar tidak bisa pakai. Kadang-kadang dalam sebuah rapat orang yang bikin rusak dalam rapat itu dia selalu berbilang begini. Satu mau tuh begini. Jadi ikut saya. Lalu ada yang mengatakan lu sendiri, luar kemarin saya ini pendiri gereja. Maksud lu? Jadi mari saling mengerti. Siapa yang Tuhan tempatkan sebagai pemimpin, lu lebih hebat dari dia juga harus hormat. Amin. Bila orang di sebelah saudara, kau menghargai pemimpin. Karena satu Tesalonika kali 5 berkata, berilah penghormatan dan penghargaan kepada orang yang memimpin kamu di dalam Tuhan, bahkan orang yang menegur kamu. Saudara berpikir tegur saudara itu perkara gampang? Tidak gampang. Betul pendeta? Betul. Tegur jemaat itu kita pikir 2-3 kali. Kami tidak harus tegur, karena Alkitab berkata, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Itu Alkitab yang ngomong, bukan kita yang ngomong. Saudara berpikir menegur saudara itu perkara gampang. Kami berkumpul, berpuasa, berdoa, supaya ketika menegur itu ada perubahan. Kan jemaat ini kan coba saudara baku lihat dulu. Kita muka model begini, ini kan dia punya karakter berbeda-beda. Ada yang cepat tersinggung, ada yang cepat naik darah, dan darah yang terlalu naik tidak bisa turun. Beraneka. Kita pimpin 5 orang, itu butuh 5 strategi. Jadi ada orang yang kita omongin bisa tersinggung. Bagaimana cara supaya orang ini tidak tersinggung? Maka ajak dia makan bakso. Setelah makan bakso, tambah. Dia makan sampai 5 mangkok, perut sudah tidak bisa, baru bilang, tadi di gereja dulu model besar. Begitu Bapak, iya, dia tidak bisa marah, soalnya bakso 5 mangkok itu sudah tidak bisa. Itu kan strategi. Tapi ada satu bapak yang 15 tahun tidak pernah gereja. Lalu tiba-tiba dia masuk gereja, entah apa yang merasukinya. Tiba-tiba dia duduk di depan. Lalu pendeta khotbah dengan tema setan ada di mana-mana. Lalu dia berkata, pendeta bilang saudara-saudara jemaat kasih, setan ada di mana-mana. Terkadang setan itu ada di depan kita. Waktu kaget. Ini pikir saya sudah tidak gereja 15 tahun, ini ada setan ini.
Lalu dia bangun, dia duduk di kursi leret tengah. Pendeta yang tidak ada keberadaan, dia hajar terus. Saudara-saudara, setan bukan di depan kita, tapi juga ada di tengah-tengah kita. Dia kaget, aduh. Belakang ini tuh hafal dong. Belakang ini tuh hafal dong. Pendeta buku doa udah. Jangan sampai dia ngomong saya dia. Lalu dia duduk di kursi paling belakang, rapat dengan tembok. Pendeta gas terus, saudara-saudara. Setan kadang di depan kita, kadang di tengah kita, kadang juga di belakang kita. Mana harus setan dong? Saya setan ini. Lalu dia keluar duduk di halaman gereja. Pendeta khotbah, saudara, setan bukan saja depan kita, bukan saja di tengah kita, bukan saja di belakang kita. Waktu samar di halaman juga Pak Pendeta. Dia tersinggung, padahal pendeta tidak bermaksud menyerang dia. Dia 15 tahun bermasuk gereja, orang dia tersinggung. Jadi jemaat di karakter berbeda-beda. Ada yang keras kepala, kita rasanya pukul pakai dengan pukul audam kepala bentang. Kepala batunya luar biasa. Jadi kalau dalam sebuah perkumpulan kita saling mengerti, itu indahlah. Yang terembok ini datang di awal bukan cari penatas, bukan cari apa, keladi ungu, bukan cari nona di Baikal. Walaupun mudah-mudahan jodoh dari Allah. Amin. Tapi jangan ngomongin belis. Kasih saja. Mau kepung. Iya. Tapi kalau beliau ada di sini maksud Tuhan, saudara, nanti beliau di sini 2 tahun sudah kasih tindak, kami cari pendeta macam dia tidak dapat. Betul atau tidak? Betul. Jadi betulnya begitu bagaimana? Betul. Jangan pindah, toh? Pendeta macam begini, saudara, seorang filsuf dari Jerman, dia bilang begini. Kalau saudara mempunyai seorang pemimpin yang selalu menegur kamu, yang selalu marah kamu, yang selalu menampar kamu, itu pemimpin yang baik, ikutlah dia. Tapi pemimpin yang kita bikin dosa, dia diam saja, jadi ketua majelis, dia bandar sopi, dan pemimpin tidak baik. Dia bandar tolakan, ini tidak baik. Dan saya mau ayat semua, minum mabuk, dia ayat satu siap ini malam semua. Satu malam dia kasih semua. Mereka mengamuk dan mengamuk dengan yang ada di balik surga sana. Ini hari kita omong semua. Pasti ada yang bilang, nih, suruh undang dia datang. Ini saya keluarga saya harus omong. Karena saya jarang datang di Alor. Waktu di Kupang saya bermimpi. Lalu ada suara bilang, kembalilah ke Yerusalem. Ya saya bikin paspor, pikir mau ke Yerusalem. Lalu tiba-tiba pulau Alor muncul. Suruh pulang kampung. Maka yang tahun ini pelayanan kami semua hampir di Alor. Nanti saja balik Kupang tanggal 17-19 Juli datang lagi di Alor. Pulang kembali nanti datang lagi di Alor. Sampai berakhir di November. Pulang pergi terus. Desember baru kalau Tuhan izinkan berhenti di Kalimantan Barat sampai Januari. Ada beberapa tempat yang sudah hampir 2 tahun tidak bisa saya layani. Karena semua kali ini ada di NTT khusus di Alor. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Oleh karena saya berdoa sekali untuk keluarga saya, Rasul Paulus berkata, keinginan dan doaku adalah supaya saudara-saudaraku diselamatkan. Itu keinginan hati kami. Jadi kalau ada yang marah, mau bagaimana? Marah coba. Mau bagaimana? Kita harus omong. Ada yang tersinggung terus bagaimana? Alarun rohasalan ulir. Hari yalu tuntamar abis yang nenah. Ini malam lu tidak makan, lu pulang. Tidak ya? Ada masak tuh? Ada. Bagus. Jadi kita harus saling pengertian satu dengan yang lain.
Satu kali saya ke KRI suatu tempat, ada pendeta mengeluh sama saya. Pak pendeta, saya pusing itu satu metodis doang. Kenapa? Mulai dari koster, guru sekolah minggu, sampai sekretaris dan bendahara minta harus khotbah tiap hari minggu. Saya bilang itu majelis itu miring semua. Nanti guru sekolah minggu naik khotbah, dia salah khotbah. Selamat pagi adik-adik. Mari memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu Haleluya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ayat pertama, kingkong badannya besar. Itu gara-gara sekolah minggu pun guru mau paksa khotbah. Tahu diri sedikit, bilang orang di saudara, tahu diri sedikit. Rasa-rasa. Tidak bisa khotbah dan jangan paksa. Ini paksa diri, jangan kalau khotbah di gereja, khotbah di rayon saja ini ya setengah mati. Dia berdiri dan saudara, saudara. Oh sudah bang. Khotbah mereka ada paksa, udah bang dalam saudara. Mau khotbah. Jadi kita punya itu beda-beda saling mengerti. Kalau pendeta Yafnet Ramboki sarjana teologi, Tuhan tempatkan di sini mengerti dengan dia. Jadi kalau dekat dengan dia jangan om bahasa daerah. Mampu ambil larang do bahaya apa? Tiang lu aku padahal. Melalui. Jadi waktu dulu di situ baru kalau mana sini, yo, ada apa falang belakang itu. Kalau apa, mana falang belakang sampai pasar ke aku berbagi belakang itu apa sebelah. Lambak tuh balik tembok pulang urus nenonokan kita. Jadi rasa-rasa. Kalau Tuhan tidak kasih karena khotbahnya, jangan paksa. Kalau Tuhan tidak kasih karena menyanyi, jangan paksa. Jangankan menyanyi, bernapas saja malas. Panggil dia laki saja suara paras. Nolongi bapak. Paras semuanya. Beda. Jangan paksa. Memaksa menyanyi orang bilang ini menyanyi mama, lebih bagus sutra menyanyi. Karena hati lebih sakit. Jadi kalau tidak bisa khotbah, tidak bisa nyanyi, tidak bisa apa-apa, sadar diri. Dokter Billy Graham, pengingin Billy Graham, dia tanya seorang nona, lu bisa mengajar sekolah minggu? Tidak bisa. Bisa menyanyi? Hancur bapak. Bisa khotbah? Mendidih di hati. Lu bisa apa? Lu tidak bisa apa-apa. Yang satu saya tanya, kalau lu tidak bisa, lebih baik lu mati saja. Apa Tuhan? Lu bisa senyum? Itu bisa. Berarti lu pun tugas tiap hari minggu berdiri depan pintu dan sambut jemaat. Selamat pagi, selamat datang, silakan masuk. Dia masih omong orang di dalam sana. Bapak mama senang kok tidak kalau pilih BRI. Tahu seperti BRI dong? Tahu. Sampai di sana tuh sahabat bilang begini, selamat datang. Ada bisa kita bantu? Begitu sampai di kasir, cantik sekali nonanya, baru dia berkata, selamat datang. Ada yang bisa kita bantu? Ada yang bisa? Kita mau ke asam tetap senyum. Oh bisa. Kita tetap senyum. Ya. Apa yang mau perlu? Nah bagaimana kalau yang berdiri depan pintu di majelis yang tidak tahu saja muka sangar, seperti baru kena kejar anjing begitu. Berdiri di situ lalu jemaat datang, selamat ya, masuk. Gimana rasa hati? Ini yang berdiri di boneka, kok manusia? Kita tidak tahu. Terus dulu, salam bapak. Bapak. Nah, masuk. Biasa dia bilang apa? Mula rumah ni nona ya. Mukul-mukul halo bawa pepetkan ya. Itu pepetkan saja begitu bapak ini.
Yang ternyata senyuman itu berpengaruh. Suasana kacau macam bagaimana kita hadir. Shalom. Apa kabar? Tapi jangan senyum sendiri, lihat tembok senyum. Sukacita. Kita kalau ketemu orang muka asam, dia lu taruh kue basah 500 pandi, orang tidak mau ramah. Orang berdoa, mau pulang doa, dia pikir kita makan di buku aja. Kan begitu. Jadi marilah saling mengerti. Bilang orang di sebelah saudara, saling mengerti. Saling mengerti. Maka dalam hubungan kita dengan Tuhan juga kita harus mengerti Tuhan. Kalau kita sudah mengerti Tuhan punya hati, Tuhan pun akan mengerti dengan kita. Mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu dimengerti di mana? Kehendak Tuhan itu dimengerti cuma satu di dalam Alkitab. Amin. Kejadian sampai wahyu itu kehendak Allah. Baca, pelajari. Jadi jangan mencari kehendak Allah bergantung pada penglihatan dan pendengaran. Karena penglihatan pendengaran kadang-kadang salah. Sidik. Bila orang di sebelah saudara mau tahu kehendak Tuhan, baca Alkitab. Baca Alkitab. Bukan cari penglihatan. Penglihatan kadang-kadang baku akal terlalu banyak. Dong berdoa, mulut sebentar kurus dan dia kurus. Ya Tuhan, ya. Ya. Kita tidak aja bingung, ini manusia ngomong apa ya? Kadang-kadang penglihatannya tipu terlalu banyak, ngomong kosong terlalu banyak. Bukan berarti salah semua, pasti ada yang benar, tapi ada yang ngeri juga. Oh Tuhan, akhirnya jiwa perayaan bangun lari dulu. Kalau itu mau merah dia belakang. Jadi baca Alkitab. Alkitab itu adalah buku petunjuk kehendak Tuhan. Jadi Alkitab kalau saudara baca itu cara makan pun diatur. Alkitab berkata kalau kau makan dengan orang banyak, makanan terlalu banyak dihidangkan, maka sebelum sendok piring, maka taruh pisau di leher. Kalau lu taruh rakus, lu di leher. Yeri. Alkitab juga berkata jangan tiap hari datang di rumah saudaramu, nanti lama-lama dia bosan dan lu. Dan datang di rumah saudara tepat jam 12 siang, pas jam makan. Salam, Martinus. Martinus, mari makan. Hari kedua lagi, siapa datang? Martinus. Oh, Martinus. Semula itu untuk penada. Hari ketiga datang, mana ya? Martinus. Oh, Martinus. Hari kelima dia sudah panah, kulihat di jendela. Martinus datang lagi. Dia, Bang Martinus, tutup pintu. Martinus datang lagi, tanya di anak. Ini mama ada. Mama tadi bilang kalau om datang, kau bilang mama di pasar. Nah om Tinus lihat begini, mama tuh ada sembunyi di balik kain pintu. Tadi dia buka kaki ada kelihatan. Koperasi dan Kalau Tinus begini, Naomi, nanti kalau mama datang dari pasar om, lain kali jangan lupa bawa kaki. Jadi Alkitab ini buku Tuhan yang berisikan kehendak Allah. Maka daripada itu saya ajak kita untuk melihat beberapa kebenaran berkaitan dengan mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama di dalam ayat 17 saya dia berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang pertama itu mengerti kehendak Tuhan itu butuh usaha. Mengerti kehendak Tuhan itu butuh usaha. Tidak bisa diam-diam, butuh usaha. Nah usaha yang tadi saya bilang, baca Alkitab. Orang yang tidak berusaha mengerti kehendak Tuhan, dia akan hidup dalam kebodohan. Jadi
Jadi orang yang tidak berusaha mengerti kehendak Tuhan, dia akan hidup dalam kebodohan. Diungkapkan dalam kalimat, janganlah kamu bodoh. Hosea 4 ayat 6 berkata begini. Hosea 4 ayat 6. Hei dengar, Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam terjemahan lama, umatku binasa karena bodoh. Jemaat itu kadang-kadang digambarkan seperti domba. Domba ini bodoh, polos. Domba itu dengar, ciri-ciri domba. Polos. 2, bodoh. 3, tidak peduli dengan lingkungan. Saya pernah melayani Rotendao 2,5 tahun. Ketika saya pergi ke Rotendao, khusus daerah yang bernama Dengka, Rote Barat Laut. Saudara, sepanjang jalan, itu domba banyak sekali di tengah jalan. Ini kita bawa motor, saudara. Sudah berpipit, ya begitu saya jalan sampai begitu. Jadi kita harus menyingkir, bukan dia. Giliran ambil kayu hantam udah kaget aduh berjalan. Domba. Makanya kita lihat itu kan gambar Tuhan Yesus, ada tongkat bengkok di ujung, toh. Tujuannya apa? Domba ini, saudara, kalau dia tunduk makan rumput, jangan pernah berpikir diangkat muka. Tidak ada. Ya makan sampai jatuh di jurang mata kayu di pohon baru. Aduh, nu baba ye, datang beri kayu. Kalau waktu datang batong kata bego, elang nak keren kain lagi. Seperti itu. Jadi kadang-kadang bodoh, susah dikasih ingat. Saya waktu di Rote, kita kembali telepas. Dan di Rote ini kan orang pagar itu pakai batu semua susu. Babi terlepas sekali kejar. Lari tidak putar saya sampai berat badan 89 kilo. Suruh saya kejar babi yang kurang ajar ya. Saya kejar dia lari terus. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya bilang kamu sudah saya tempat di sini. Saya angkat batu baru berdiri. Saudara dia jangan sehantam batu ke dari kotak lagi begini. Masih goyang kepala kita pon telinga lagi. Masih masuk dalam kandang. Itu dia pingsan tuh berapa jam? Baru sambil makan kasih dia. Itu dia tidak akan muka dia tidak mau. Kadang-kadang Tuhan itu dia tegur tidak mau dengar, dia kesempatan kita buka. Dia bikin kita kalimat tuh. Waduh, masalah ini. Contoh dia akan mengaku. Jadi umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Atau dalam terjemahan lama dikatakan umatku binasa karena bodoh. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Dia mendefinisikan orang bodoh. Ayat 17, orang bodoh memiliki pikiran yang sia-sia, memiliki pengertian yang gelap, dan pengertian yang gelap buta kenop. Kita orang tidak mengerti, kemungkinan sudah kenop semua. Sugela. Kita jadi kepala stres, jangan mati. Kita ngomong satu, iya bapak, iya bapak, iya bapak. Apalagi tadi kan paling sopan. Kalau orang omong yang kita terus, iya bapak. Jangan dengar, iya bapak. Maka saudara pergi di Jakarta, cari orang NTT itu paling gampang. Cari orang Alor itu paling gampang. Tanya, adik dari mana? Tidak kata jadi kata semua. Dari Alor mana? Adik karena itu yang apa? Oh. Dari mana? Karena ikan. Oh. Jadi kalau sampai di Jakarta ketemu orang, kita tanya dia bilang, orang Alor tahu? Oh tahu? Kan begini-begini. Pengertian yang gelap, orang bodoh dengan pengertian gelap. Kita ngomong sama orang kayu batu. Kita ngomong dengan batu hitam, tangan saja. Lu mengerti? Tidak. Itu ngomong dari tadi sudah pusat semua, lu mengerti? Nah ke bapak. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Dia
Karena bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Dia pandai nyanyi, dia mungkin pandai khotbah, dia mungkin pandai main musik sampai pikul musik jalan-jalan bermain. Tetapi dia punya hati jauh dari Tuhan. Dia jadi majelis gereja, tapi hatinya jauh dari Tuhan, sehingga bukan lagi majelis, tapi manusia jelmaan iblis. Karena hatinya jauh dari Tuhan Allah. Jadi saudara nyanyi lompat kiri kanan jangan lupa turun, itu bukan ukuran. Tapi ketika saudara melakukan firman Allah, itulah ukuran. Amin. Berapa hari KKR di sini? Berhari-hari. Sudah hari keberapa itu? Ke-6, ke-7. Itu saya bilang sama Pak Pendeta tadi. Pak Pendeta, kami suka dengan firman. Sekarang masalahnya buat atau tidak. Kita dengar pohon-pohon baru. Naik menangis ada salah. Dia nangis sampai seperti menangis orang mati ya deh. Apa dah? Tapi tidak melakukan firman. Hatinya jauh daripada Tuhan. Ini dikategorikan sebagai orang bodoh. Yang berikut, memiliki hati yang degil. Tahu degil? Homi kira mereka, latukai kira. Terlalu keras ke Tuhan, degil. Makanya kita berkata, lu jangan omongan dengan orang yang degil dan bodoh, lu buang-buang saja omongan. Jangan buang mutiara ke kandang babi. Berarti orang yang kita omong tidak dengar dia apa? Dia apa? Bukan babi. Nah, saudara-saudara yang dikasih, memiliki perasaan yang tumpul, alias tidak punya perasaan. Beda dengan kalimat ini. Kalimat yang mengatakan, lu tidak punya perasaan lu. Lu perasaan hal di mana? Hal di sini, kok di sini, kok di sini. Dasar tidak punya perasaan. Orang kalau sudah tidak punya perasaan, dia tidak peduli dengan orang lain. Mau pemimpin yang omongnya larang-larang, tugas larang-larang. Lu tugas omong saya omong, Pak Pendeta tugas omong saja. Ini sangat mengerikan. Ya. Jadi bodoh artinya punya hati yang degil, punya hati yang keras. Jadi mengerti kehendak Tuhan butuh usaha. Salah satu usaha adalah selain baca Alkitab, mempraktekkan apa yang kita dengar. Firman bilang apa, itu yang omong. Jadi mau pakai tiap malam sampai dari Afrika juga turun, sampai dari Amerika juga turun, bahkan malaikat juga ikut-ikutan mohon. Tapi kalau tidak ada perubahan, keras hati terus, sama saja. Kita bilang apa? Lasamayo. Hamba Tuhan lo kena saya lasamayo. Percuma saja, sama. Kalau kita bikin KKR ini bikin apa? Habis-habiskan daging saja. Habiskan anggaran. Tapi tidak ada perubahan. Masih sama. Masuk dalam gereja dia menyanyi, aku berubah. Sama-sama, 1, 2, 3. Tahu lagu itu? 2, 3. Aku berubah, sungguh ku berubah. Terus semua. Oke. Itu dia nyanyi di gereja bagus. Dan begitu keluar langsung dia menyanyi lagu memori. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Masih seperti yang dulu. Masuk gereja haleluya, pulang gereja haleluya. Lupa semua. Apalagi kalau ini pendeta dan khotbah terlalu bahasa tinggi, nenek kuliah stres di bawah. Pendeta berkata, saudara-saudara, kita harus bertransformasi, bereksposisi di era milenium. Kalau dia bingung, milenium nada ya. Nenek kuliah pulang sampai di rumah, baik karir tanya, alok aja tanya, Ma, Koli, ayah lama kaya dalam bahaya. Pendeta dan nalalu ko larang ba? Nalalu larang, milenium betul.
Kailangan harap milenium ba? Mga milenium na ba? Baston ba? Kaya tidak mengerti. Jadi butuh usaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Salah satu yang kita gerakan malam ini, malam Takairing adalah upaya untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Lewat mana? Lewat pemberitaan firman Allah. Jadi kalau firman datang menegur kita, terima dengan baik. Amin. Siap terima ditegur firman? Siap. Siap terima atau tidak? Siap. Siap diluruskan yang bengkok? Siap. Yakin tidak marah? Yakin. Yakin tidak tersinggung? Yakin. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya tidak tahu paling berapa jam lagi. Gas. Gas terus ya. Gas. Tapi kalau saudara, kalau saya khotbah saudara merasa agak lama, batok saja. Supaya saya mengerti. Yang kedua, kehendak Tuhan adalah apa? Supaya kita memperhatikan cara hidup kita dengan saksama. Tuhan mau, mari kita lihat di dalam ayat Pergumulan. ayat 15a. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Dengan lain kata, hendaklah kamu memperhatikan cara hidup kamu, memperhatikan diri sendiri. Jadi mulai dari sekarang itu tidak usah lihat orang lain. Bilang orang di sebelah saudara, jangan terlalu lihat orang lain. Jangan terlalu kepo dengan orang pun hidup. Kepo lu diri sendiri. Ini orang masuk dalam gereja, ada satu orang ada di badan kuning, dia masuk dalam gereja, orang lagi menyanyi, hormat bagi Allah Bapa. Pas ini orang masuk, semua jemaat jadi bisu. Dia kan badan kuning, dia jalan setengah mati. Langsung yang sana bisu. Satu lo ngomong apa? Dia bilang itu orang hamil. Ternyata dia hanya kena penyakit malaria. Apalagi orang masuk ke kita ini terlalu kepo dengan organ hidup ini sampai kita lupa kita anak orang. Masuk di dalam gereja dia pakai sepatu hak tinggi. Pakai hak tinggi jalan seperti begini kita yang kepo. Ya toh? Dia pakai sepatu dia punya urusan. Kenapa kita yang pusing? Amin. Amin. Dia tidak perlu tambah uang membeli sepatu. Jadi jangan urus orang lain pun diri, urus diri kita. Alkitab berkata, keluarkan dulu balok dari matamu, baru kau keluarkan selumbar dari mata saudara. Balok yang berat, selumbar itu yang kotoran kecil. Masuk aja. Gila. Tapi balok, ketika di dalam pikir jalan tiap hari ke balok. Artinya, kamu boleh omong orang, kamu boleh menghakimi orang, kamu boleh omong orang pendosa, kalau kamu sendiri betul-betul tidak punya dosa. Bilang orang saudara, ingat. Jangan pintar omong orang pun nama, jangan pintar omong orang pun diri selama kita sendiri hancur berantakan. Alkitab berkata kalau kau menghakimi orang lain, ingatlah kau juga akan dihakimi. Ukuran yang kau pakai mengukur orang lain akan kembali diukurkan kepadamu. Jadi biasa saja, jangan terlalu tegang, jangan terlalu bikin diri inti. Biasa saja bro, nikmati hidup, nikmati apa yang ada. Hidup itu anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Kenapa tidak urus diri? Kita kalau masing-masing urus diri saja, kita bahagia. Kita berumah jadi bagus. Bagaimana mama kumas tahu terus update status? Masa tidak terus sambil TikTok? Hai guys.
Dia sampai lupa ngomong dia, hai Gayus, ini bawang, ini sayur putih. Dan dulu kita tahu bawang itu tidak berubah dari kekal hingga kekal. Dia tiktok, sampai dia panggil mama makan bubur, dia kata masih liatin barang. Jangan terkait pada orang lain. Perhatikanlah hidupmu. Cara hidupmu dengan saksama, dengan teliti. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Bukan hari Senin yang jahat, bukan Selasa yang jahat, bukan Rabu yang jahat, bukan Kamis yang jahat, tapi manusia yang model yang bikin jahat. Manusia makin hari makin tambah jahat. Kasih orang menjadi tawar dan dingin, sudah tidak saling peduli lagi. Alkitab bilang kau marah jangan sampai matahari sampai terbenam. Itu baru anak Tuhan. Amin. Bilang orang di sebelah saudara, anak Tuhan dia marah tapi tidak dendam. Bilang 1, 2, 3. Anak Tuhan dia marah tapi tidak dendam. Tapi kalau sebenarnya dia dendam apa dia bilang? Tunggu sampai masuk neraka kita bertemu. Memang kamu dapat tempat di situ. Anak Tuhan tuh orang sakit dia tetap dia senyum. Orang fitnah dia bilang haleluya. Orang maki dia bilang haleluya. Orang tampar dia bilang haleluya. Semua haleluya. Tapi ada yang dendam, ada yang tidak sabar berkata, lu belum tahu saya. Saya ini tidak tahu. Saya ini setan yang baru bertobat 3 bulan lalu. Mana ada setan bertobat? Ini setan. Ini setan. Ini setan. Ini setan. Ini setan. Lu belum tahu. Ngeri sekali. Ada di sini begitu? Ada atau tidak? Ada. Pakai baju warna apa? Warna-warni. Warna-warni. Dia majelis gereja. Oh tidak. Itu saudara tahu. Saya tidak tahu. Hanya omong saja. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia bandingkan, dia bilang janganlah kita punya cara hidup itu jangan seperti orang bebal. Siapa orang bebal? Orang bebal adalah orang yang selalu mengulangi kebodohannya. Sudah tahu itu salah, bikin terus. Sudah tahu salah, tapi bikin terus Pak Pendeta. Benci itu dosa, tapi dia bikin terus. Mana lu bantu saya bisa karunia, lu tahu sapu karunia. Bisa kamu dulu mati. Ini karunia. Jadi kenapa? Karunia jadi kenapa? Iya tuh. Semua jadi diam dan saya takut ini. Saudara-saudara, jangan seperti orang bebal. Yang tu sudah tahu salah bikin terus. Ada yang masih begitu sampai ini malam? Ada. Dia paham siapa? Bla. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, janganlah seperti orang bebal, tapi harus seperti orang arif. Orang arif itu orang bijaksana, orang berhikmat. Nah orang bijaksana ini, saudara, dia memperhatikan cara hidup dia karena dia tahu hari-hari ini jahat. Jadi sekarang kita sudah membedakan mana orang baik, mana orang jahat, mana kawan, mana lawan. Kita tidak bisa membedakan. Senyum nih, Allah mea. Dalam hati Allah kaum belakang. Mari, Bapak Pendeta maksudnya, mari. Ada dalam hati lu mati, baca mati. Tidak bisa begitu. Anak Tuhan tidak macam begitu. Apa yang dia omong itu yang dia lakukan. Kalau bilang shalom, apa kabar? Saudara kita bisa rasa ini orang yang munafik atau tidak. Saudara, beberapa anak Tuhan bertemu saya dia senyum. Halo Bapak, shalom. Lu bertemu saya di sebelah. Kenal Bapak bertemu. Lalu salam saya, iya. Tapi lu begini, 1, 2, 3. Bapak tak bisa tahu, Bapak tak bisa. Bapak tak bisa salah. Saudara tidak tahu salaman yang saudara tidak tahu siapa saudara. Saya tahu. Tapi saya tidak omong.
Masa omongan dari mimbar kan tidak enak. Jadi rasa-rasa bertobat sudah. Amin. Melemparkan senyuman harus tulus. Jabat tangan harus tulus. Jangan sejabat tangan gerak itu ada koro-koro begini lagi. Berapa kamar dia begini nih. Ih, nakal. Anak muda dong. Jadi saudara, orang bijaksana dia harus perhatikan cara hidup. Karena dunia ini makin jahat, jadi dia harus bikin bagaimana supaya dia seperti sahabat Mesak Daniel Abednego yang tidak menajiskan diri dan santapan raja. Karena raja pun makanan itu dipersembahkan kepada berhala. Jadi anak Tuhan tidak mau gabung dengan berhala. Amin. Tidak mau gabung dengan puasa gelap. Amin. Tidak bergabung dengan jubah-jubah. Hari Minggu naik mimbar. Hari Senin sampai Sabtu tidak tahu bikin apa. Terlibat dengan berhala-berhala. Terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Orang bijaksana dia perhatikan cara hidupnya. Karena hari-hari ini tambah jahat. Nah, orang bijaksana yang kedua di dalam bacaan kita, dia mempergunakan waktu yang ada. Tadi malam saya khotbah di Mahuti. Waktu adalah hidup. Jadi kalau saudara memboroskan waktu, buang-buang waktu itu buang-buang hidup. Yang kedua, waktu adalah kesempatan. Tidak semua kesempatan ditemukan dalam waktu. Pada waktu kesempatan itu berlalu, waktu jalan terus. Kesempatan dia datang, ya kadang-kadang tidak datang pada kali yang kedua. Jarang datang kedua kali. Jadi hidup ini adalah kesempatan untuk bertobat. Saudara jangan sampai di ujung kematian kita tidak punya pegangan. Ada orang yang mati mau bertobat. Oh, dua sudah pasang. Minta ketinggi. Bertobat. Bertobat. Kenapa semua mati bertobat? Kenapa tidak kuat sehat ini bertobat? Kenapa tidak sehat ini akan kepada Tuhan Yesus? Kenapa tidak sehat buang segala sesuatu yang menyakiti hati Tuhan dan hanya datang kepada Tuhan dan berkata, oh Tuhan Yesus, malam hari ini saya datang kepada Engkau, menyerahkan hidup saya. Saya akan meninggalkan semua yang saya andalkan dan hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Karena semua yang kita andalkan ini tidak akan bisa memberikan bantuan sedikit pun pada saat berjumpa dengan Tuhan di penghakiman terakhir. Semua kita ini Alkitab bilang ada kitab perbuatan. Jadi orang percaya namanya itu adalah kitab kehidupan anak domba. Tapi semua manusia yang di luar Tuhan itu ada kitab-kitab perbuatan. Yang nanti kitab perbuatan itu akan menghakimi kita di hadapan Tuhan. Bilang orang di saudara-saudara, lu punya kitab satu. Bilang, lu punya kitab satu. Di sana balas, lu juga sama. Jadi apa yang kita buat sejak kecil sampai kita meninggal tercatat semua. Apalah dosa dendam, kita pakai dosa dendam saja. Dendam, atau mau pilih dosa apa? Tersinggung. Tersinggung ke dendam. Dendam. Oke. 1 minggu berapa hari? 1 minggu berapa hari? 7 yang betul, kau yang betul. 7 hari, berarti dendam sudah 7. 1 bulan berapa hari? Kita bulatkan 30. Berarti dendam sudah 30. 1 tahun berapa hari? 365 hari. Berarti sudah 365 dosa dendam. Itu baru dendam Pak RT. Itu baru dendam. Kalau Tuhan izinkan Bapak RT hidup 80 tahun umurnya. 365 kali 80. Sekitar 29.000 sekian. Kita bulatkan 30.000 dosa dendam. Apa itu baru satu? Baru nunggu apa-apa. Belum ayo bu.
belum rasuah, baru ngerupuk. Dendam saya sudah 30.000. Kira-kira begitu tuh saudara, dosa berdendam saya dengan banyak begitu bisa masuk surga ke surga. Surga bang, bisa masuk surga atau tidak? Tidak bisa. Berat. Nanti sebentar kalau ada waktu, sebelum mengakhiri khutbah saya, kita akan nonton video penghakiman terakhir. Kalau saudara akan lihat, ini apa? Model begitu, jangan sampai saya jangan ini. Bertobat. Amin. Karena selain waktu adalah hidup, waktu adalah kesempatan, waktu adalah cepat. Tuhan mencatat sebuah perbuatan kita. Boleh kita sembunyi dari gembala, boleh sembunyikan dari gembala, boleh sembunyikan dari orang lain, boleh sembunyikan dari manusia, tapi tidak tersembunyi di hadapan Tuhan Allah. Tertelanjur semua. Apa yang kita buat, besar atau kecil, Tuhan catat semua. Maka di sini hanya Tuhan hakim yang adil. Amin. Dia tahu semua yang kita lakukan. Baik yang baik maupun yang jahat, semua Tuhan tahu. Mau lari kemana? Kitab Obadiah pasal 1 berkata, sekalipun kau lari dan tempatkan sarangmu di antara bintang-bintang, di sana aku turunkan engkau. Kalau kau turun ke dalam dunia orang mati, di sana aku keluarkan engkau. Kalau kau masuk di dasar laut, kusuruh ular naga yang bernama Rahab usir engkau. Mau kemana kita lari? Yunus mau lari dari Tuhan, pergi ke Tarsis. Di atas kapal Tuhan kasih gelombang besar. Sampai terakhir Yunus bilang apa? Saya dia jadi lempar di laut. Mau sembunyi bagaimana tidak bisa. Satu kali ada satu bapak dia bernama Obadiah. Dia punya anak laki dan perempuan, satu pasang. Satu kali bapak Obadiah terlalu sayang dia punya anak perempuan, dia kurang sayang dia punya anak laki-laki. Bapak Obadiah beli boneka besar, datang kasih anak perempuan. Satu kali dia anak laki-laki marah dan mengamuk. Baik ya, bapak terlalu sayang Deborah. Ini harus dia. Jadi waktu mereka bepergian, anak laki-laki ambil boneka, dia robek boneka, dia kasih keluar kapas semua. Terus dia isi jagung di dalam boneka. Terus dia kubur di belakang rumah. Ini anak-anak pulang, boneka di mana? Mana boneka saya? Mana sapu boneka? Cari tidak ada. Lukas yang ambil, tidak ambil. Lalu musim penghujan tiba. Tiba-tiba dong heran karena ada jagung tumbuh tapi jagung ini aneh. Jagung berbentuk boneka. Pergi gali nah betul boneka yang jagung di dalamnya situ. Jadi mau sembunyi dosa bagaimanapun suatu saat akan muncul. Kita mau sembunyikan kejahatan model apapun suatu saat akan muncul dengan sendirinya. Baru ketahuan, oh ternyata lu orang bijaksana. Dia akan mempergunakan waktu yang ada untuk berbuat baik, untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita harus memperhatikan cara hidup saya. Apakah cara hidup saya berkenan kepada Tuhan atau tidak? Perhatikan dengan baik. Apakah cara ngomong saya berkenan kepada Tuhan atau tidak? Apakah cara pelayanan saya berkenan kepada Tuhan atau tidak? Perhatikan semua. Evaluasi diri di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita perhatikan. Kehendak Tuhan yang ketiga. Kehendak Tuhan adalah supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Mari baca ayatnya. Ayat 18, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kehendak Tuhan supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Bilang orang di sebelah saudara, Tuhan mau kamu penuh dengan Roh Kudus. Firman Tuhan menegaskan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Anggur menimbulkan hawa nafsu. Dan anggur itu memabukkan.
Mabuk akan buat malu. Kejadian 9 ayat 21 sampai 25. Gara-gara Nuh minum anggur sampai mabuk, dia telanjang. Ada yang pernah mabuk? Pernah telanjang? Dia warna apa? Dia kalau semabuk dia berjalan lagi, dia menyanyi lagi. Dia menyanyi lagu rohani. Aku memuji kebesaranmu. Saya punya ponakan dia soal marhum. Dia mabok. Dia jalan sambil nyanyi. Dia tidak tahu kalau saya ada di belakang dia. Dia nyanyi bagaimana? Mimpikah diriku melihat dirimu, di mana jandamu, di sini dudaku. Jadi dia saya bakal di belakang. Lalu dia balik. Aku berserah. Satu majelis gereja itu dia kerja di kantor kecamatan Pak Pendeta. Dia kerja di kantor kecamatan, mungkin dia jengkel di Bapak Camat. Jadi jengkel di Bapak Camat, dia pilih meraih di situ kalau bikin menderita. Jadi pegawai kantor camat terlalu menderita. Lalu dia tidak tahu kalau dia pendeta mau datang di kantor camat. Jadi waktu duduk di meja baru dia menyanyi. Dia menyanyi begini. Ku tak mau menderita yang kedua kali. Ku tak mau hidup seperti ini. Tiba-tiba pendeta masuk, dia kaget. Lalu dia nyanyi. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara. Manusia terlalu. Bila orang dari sebelah saudara, jangan munafik. Kuat banget, jangan munafik. Jangan munafik. Apa juga? Mabok itu bikin malu, bilang 1, 2, 3. Mabok itu bikin malu. Mabok itu bikin malu. Saudara, Alkitab berkata orang yang cari minuman keras dan yang suka jago campur minuman keras akan celaka. Baca dulu Yesaya 5:11. Yesaya 5:11 terus 4 ayat 22. Buka. Ini majelis story itu lama buka Alkitab. Buka. Yesaya 5:11 harus bilang toh, jangan tidak tersinggung, tidak marah toh. Celakalah Siap ditegur oleh firman Tuhan. Amin. Amin. 2-3. Yesaya 5:11. 1, 2, 3. Celakalah mereka yang bangun pagi Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras terus cari laru, cari sopi, terus dan duduk-duduk sampai malam hari, keluar pagi sampai tengah malam jadi minum saja. sedang badannya dihangatkan anggur. Bapak kalau tidak minum badan tidak sehat. Bapak kalau saya tidak minum saya tidak bisa ngomong. Saya mesti minum baru bisa ngomong lancar Bapak. Bahkan majelis saya khotbah di mimbar dia minum berbaik. Katanya dalam khotbah di Mahudin, saya tanya, di sini ada penanggung jawab yang suka mabok? Ada Bapak. Ada satu majelis dia minum mabok baru dia naik di mimbar. Dia pimpin jemaat menyanyi pengakuan dosa. Hai pengakuan dosa berita anugerah. Lalu dia bilang karena begitu muntah di mimbar Pak. Dia mau bilang karena begitu besar kasih Allah, karena begitu mimbar peninggalan muntah. Alkitab bilang orang yang sudah minum mabok itu akan celaka. Saudara jangan marah saya. Jangan juga marah Nabi Yesaya. Marah Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah yang suruh. Mau coba dengan Tuhan Allah? Mau tes? Mau tes? Tanya orang sebentar, mau tes? Bapak sebentar pulang besok lu kena mau? Berikut lagi. Ini ayat mabok terlalu banyak. Saya bisa jawab berapa saja. Ayat 22. Celakalah mereka yang menjadi jago minum
Celaka mereka yang jago minum. Oh, juara itu Om Panus kalau minum jerigen 4 baru selesai. Terus Dan juara dalam mencampur minuman. juara dalam mencampur minuman laru campur cap tikus ikut sedikit sepertus 7 orang mati di Watamera. Habis minum mati 7-7-nya. Dia campur nih ngeri. Kalau kita bilang celaka, celaka itu dalam terjemahan asli mati. Kemudian di dalam Hosea 4 ayat 11, minuman keras menghilangkan daya pikir. Jadi saudara makin banyak minum, bukan makin pintar, makin bego. Makin banyak minum, makin goblok, makin bodoh. Karena dia akan melemahkan daya pikir saudara. Dia mau pergi kerja, dia pergi keluar, masih hafal alamat rumah. Habis minum, jalan ke rumah. Bayangkan, sampai ada tidur di pinggir jalan, kasihan. Daya pikirnya melemah. Makanya ibu yang sasaran kena pukul. Semua serba salah. Karena minuman keras. Kemudian Amsal 20 ayat 1 berkata, minuman keras itu suka bikin ribut. Betul atau tidak? Betul. Dia ini tidak tahu minum ini. Dia ini kalau belum minum itu kayak orang banci. Jangan orang tanya, Markus di mana? Di pasar. Di mana? Pasar. Barang kecil anak ini kena angin dan dia bisa terus masuk di sawah-sawah. Tapi begitu baru minum 1 gelas, baru setengah gelas, karena dia punya aroma saya langsung bawa. Lu belum tahu saya. Saya ini paling jago di sini. Jadi lu jago, itu tak banting. Orang mau kekuatan berapa? Jangan sudah gini. Apa yang mau dari saya? Siapa mampu saya? Siapa? Mau tuh ambil rotan data belum? Kan lo ngomong apa? Nah apa yang nodah ya dong? Kayak nodah ya dong? Mau terpukul rotan dia dong? Apa yang nodah ya dong? Mau dong apa? Bilang lu jago. Ada yang minum berteriak tengah malam. Oh. Orang dapat angin dia bangun lagi langsung sadar ini. Jadi minuman keras itu bikin ribut. Nah ini yang ayat terakhir ini bikin saudara pasti banyak yang tersinggung. Penyelenggara kebaktian dilarang minum minuman keras. Mengerti penyelenggara kebaktian? Yang pimpin ibadah rayon, diaken, syamas, penatua, Pendeta. Imamat 10 ayat 8 sampai 11. Cepat baca, semua selesai. Cepat. Masih ada 5 lagi. Imamat 10 ayat 8 sampai 11. Cepat. Satu orang siap lagi. 1 Timotius 3 ayat 3 dan ayat 8. Satu orang siap lagi. Titus 1 ayat 7. Satu orang baca Imamat 10 ayat 8 sampai 11. Satu orang baca 1 Timotius 3 ayat 3 lompat ayat 8. Satu orang siap Titus 1 ayat 7. Baca dengan imam. Imamat 10 ayat 8 sampai dengan 11. Coba ambil mic satu ke kasih waktu suara separuh jadi. Pegang Alkitab, pegang mic kau baca. Cepat sudah. Supaya kan pasang toa bunyi toa. Supaya lima main yang tahu semua berhenti mabok semua. Ya. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras. Serta anak-anakmu. Lupung anak-anakmu tidak boleh. Bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, Kalau kau masuk dalam kemah pertemuan atau kebaktian, supaya jangan kamu mati. itu. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya
bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Ya, jadi penyelenggaraan kebaktian itu sampai depan anak orang tidak boleh minum mabuk. Amin. Kan dia berkata kalau kamu masuk kebaktian itu kamu minum mabuk nanti kamu mati. Jelas? Jadi saudara sebelum dengar khotbah saya ini, saudara minum silakan, lu mau mabuk terserah. Tapi setelah sudah dengar khotbah ini, sudah dengar firman Tuhan ini, lu mau coba, mari kita tes. Kalau firman ini bohong, tidak akan ada terjadi sesuatu dalam diri saudara. Dan apa lagi? Timotius. Silakan baca cepat. Serupa. 1 Timotius 3 ayat 3 dan ayat 8. 1 Timotius 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke Ayat 3 terus lompat ke 8. Oke. Ya. 1 Timotius 3 ayat 3. Bukan peminum, titik. Lompat ayat 8. demikian juga diaken. Mana diaken? Diaken angkat tangan, diaken. Yang diaken, diaken. Diaken angkat tangan deh. Dengar diaken. Haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah. Itu lidah jangan dua. Jangan penggemar anggur. Enggak, titik. Jangan pegang. Lidah jangan dua. Mau hari lidah dua. Mau antara. Kalau bukan mon, lidah jangan dua. Ngomong apa lah itu dia. Jangan baca abang kiri kan. Orang pun lidah cabang ini bikin masalah. Ini adu domba kita. Betul kan tidak? Betul. Ini adu domba kita pun tidak. Padahal kita tidak tahu apa-apa. Lu marah sekali. Itu iya nado. Lu sama ya lara. Dorkan sampangan gua. Dorkan deh upiah. Dorkan matahari. Jangan penggemar minum ini bukan saja buat laki-laki. Tapi kadang-kadang mama di sana. Ibu-ibu juga dia minum. Apa? Oke, kalau nakal lagi, saya tidak bisa tuh. Udah ya, bobo. Jelas. Jelas. Ini bukan Markus Maukari yang ngomong. Ini firman yang ngomong. Jadi kalau tidak suka, marah ini firman. Jadi sebenarnya orang yang penuh dengan Roh Kudus itu bukan dia mabok-mabok. Tapi Alkitab berkata orang yang penuh dengan Roh Kudus itu dia menyanyi buat Tuhan. Dia bergembira, dia bersorak-sorai, dia pakai mulutnya, pakai lidahnya untuk memuliakan Allah. Jadi orang yang penuh Roh Kudus, dia tidak mabok oleh anggur, tetapi dia penuh dengan Roh Kudus, dia bernyanyi untuk Tuhan. Hari-hari itu menyanyi, sambil kupas bawang menyanyi, haleluya, iri sayur menyanyi, tangan tak salah kena pisau, haleluya. Menyanyi, di atas motor menyanyi, di sawah menyanyi, semua dia menyanyi. Angkat tangan Tuhan, ego luar biasa, tapi jangan tutup mata. Kalau pada atas motor sudah tutup mata menyembah dia, haleluya, ini dia masuk di pisang 3, masuk di dalam. Jadi bernyanyi, amin. Bernyanyi bagi Tuhan, orang yang penuh dengan Roh. Bersorak-sorai. Menyanyi dengan tulus, menyanyi dengan hati yang murni, bukan cari perhatian, bukan cari muka sudah ada, mau cari di mana lagi? Coba lihat, sampai ada muka sudah hilang, coba lihat, muka masih ada, puji Tuhan, beri tepuk tangan buat diri sendiri. Buat Tuhan. Sekali-kali tepuk tangan buat diri sendiri, toh, betul atau tidak? Amen. Alkitab bilang apa? Kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada dua pengertian. Kasih sesama manusia karena memang kamu sama-sama manusia. Kasihlah sesama manusia. Kenapa mengasihi sesama manusia? Karena sama-sama manusia. Dia tidak bilang kasihlah monyet karena mirip manusia. Tidak begitu.
Tapi kadang-kadang bapak orang lebih sayang babi daripada anak. Babi lepas anak untuk kayu besar, mungkin babi tidak jaga lu. Dia lebih sayang babi daripada sayang anak. Pada anak itu sesama manusia, istri itu sesama manusia. Jadi kasihlah dirimu musuhmu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pertama, kasihlah sesama manusia yang sama manusia. Yang kedua, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, seperti engkau mengasihi dirimu. Nah, mengasihi diri itu bukan berarti mementingkan diri. Mengasihi diri atau buat yang terbaik buat diri. Amin. Ketika firman Tuhan berkata betul, mabuk tidak baik ya. Lalu bercermin, nanti pulang ada cermin di rumah toh? Lalu ambil foto waktu masih muda, waktu belum bisa minum, dan sesudah minum turun lihat. Iya, wan afena dia kayak. Terus tidak ganteng lagi. Kasih diri. Beri di depan cermin terus bilang, omong namamu sendiri, Mateus. Mana salah perhatian? Mateus, pendekar di apa? Apa yang pertama dong? Nah, bertobat Mateus. Mato, malam ini saya berubah. Amin. Karena saya berharga dan mulia di mata Tuhan. Kasih tepuk tangan buat dirimu. Sekali-kali harus puji diri sendiri. Lu mengharap orang lain puji, tidak usah. Biar depan cermin baru bilang, wah, buka baju semua waktu mandi itu. Waktu mandi buka pakaian siapa beri depan cermin. Kan nggak masalah. Lihat, kamu kan sendiri malu bikin aja. Buka cermin lihat. Jadi kalau tangan kas garuk nanti cari apa garuk baluntas gosok supaya dia kasih yang terbaik untuk hidup ini. Kemudian kehendak Tuhan adalah supaya kita mengucap syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur atas apa? Mengucap syukur atas korban Kristus di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Amin. Nah itulah kita mengucap syukur. Tuhan terima kasih, tanpamu saya pasti mati. Alkitab berkata orang yang hidup di luar Tuhan, mereka hidup dalam kedurhakaan. Orang yang hidup di luar Tuhan, mereka hidup tapi mati. Efesus pasal 2 mengatakan kamu mati karena dosa dan pelanggaran. Jadi kelihatan kita hidup tapi mati. Ini mayat hidup. Bilang orang di sebelah saudara, ini jangan jadi mayat hidup. Kelihatan kebaktian tapi rohanimu mati. Kelihatan memuji Tuhan, tapi kau memuji yang lain, kau menyembah yang lain. Menyembah kain merah, kain putih, angka ganjil, apa lagi? Benang. Semua orang kekurangan benang, kau mau ambil benang kasih orang jahit baju. Angka ganjil, notes, air suci. Mengerikan. Dan ini tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah ajar kita bikin susah orang lain. Bilang orang sebelah saudara, Tuhan tidak ajar kita bikin susah orang lain. Tuhan tidak ajar kita. Kalau kau bikin susah orang lain, suatu saat kau pun akan susah. Kamu sekarang bahagia, tapi anak cucumu akan menanggung akibat dari perbuatan. Karena itu akan turun temurun. Di sini tidak ada, amin. 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 Tidak ada yang mengaku maksudnya. Kita mau berubah, kita mau hanya mengandalkan Tuhan saja. Bukankah roh dalam diri kita lebih besar daripada roh dalam dunia? Amin. Tuhan kasih kita kuasa menaklukkan setan. Kenapa takut setan? Di sini ada yang takut setan? Begitu ketemu setan, setan kaget, kita juga kaget. Kita sama-sama kaget, ini bapak takut. Seorang pacel Papua dia lewat dekat kuburan, lalu tiba-tiba kuntilanak muncul. Langsung pacel berteriak, Yesus tolong! Kuntilanak bilang, weh, orang main gila saja cuma terlalu cerewet, lapor. Bilang orang di sebelah saudara, roh dalam dirimu lebih besar daripada roh di dalam dunia. Tidak usah takut jangan setan, tidak usah takut jangan benang merah.
Tidak usah takut dengan kain merah. Tidak usah takut dengan benang. Tidak usah takut dengan batu susun 3, 4, 5. Dan orang yang mempraktekkan itu adalah orang yang kerasukan, orang yang begini. Mas tiap hari diurut main benang. Ya adalah pandai ke benang lo mama. Tidak beres. Susun batu. Mana apa nasi kedokan? Nasi kedokan di sini. Ini karena setan bikin buta kita. Dia pikir dia punya kuasa gelap, dia hebat. Tidak hebat. Semua pasti mati. Bilang sama di sebelah sana, semua akan mati. Percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan pasti mati. Masuk gereja, pemalas gereja pasti mati. Percaya Tuhan, pegang kuasa gelap pasti mati. Semua mati, ini mau gimana? Yohanes 8 ayat 44 berkata, iblis adalah bapa segala dusta. Efesus pasal 6 berkata, kita melawan tipu murjat iblis. Bilang orang di sebelah saudara, iblis tukang tipu. Iblis tukang tipu. Dia akan lu. Dia akan kata. Kalau lu pegang kain merah, orang tembak abang. Tapi nama Yesus tembus. Amin. Amin. Yes. Jadi semua diam begini. Bertobatlah sebelum segala sesuatu terlambat. Saya malam ini berdiri di sini. Saudara tahu pada waktu saya khotbah di Moro, itu mana orang Moro? Ada saksi hidup. Ketika saya sedang berkhotbah, lalu di lapangan ini api obor menyala. Dia saya pikir ada anak kecil yang ada main api. Saya panitia, sudah ada yang main api. Bapak api di mana? Ada lewat, tidak ada di bapak. Ada lewat di bapak. Suang di bapak. Dia mau menghalangi orang kaya. Dan sabar, kau suami dengar, kau mau jimat dengar, malam ini di lapangan Moro. Saya sampaikan, kalau kau tidak bertobat, saya angkat kaki dari Moro. Tiap hari kau mati. Saudara, saya kembali ke Kupang, tanya api. Tiap hari orang mati. Yang pegang pisau, tak taruh dalam air itu, dalam nama Bapak, anak dokter, sembuh, mati. Sampai orang telepon saya, Pak Pendeta, tolong cabut kata-kata, kalau tidak Moro orang habis. Saya bilang, saya tidak bisa cabut kata-kata, dia kunci bertobat. Amin. Bertemu tangan dulu, dokter. Kunci bertobat, mau jago gimana tidak bisa. Setan akal kita, setan tipu kita. Dia pakai kita untuk manfaatkan kita. Nanti dia ambil korban dari kita. Kalau bukan istri, suami. Kalau bukan suami, anak. Dia minta tumbal, percayalah. Orang main kuasa gelap, kalau tembus, ini orang, ini Martinus. Martinus tidak mati, nanti kembali dia mati. Saya dosen okultisme. Saya mengajar okultisme di STT Abal Barat Kupang. Jadi saya belajar, saya hafal, saya bisa lihat orang pemuka ini orang macam apa. Bapak satu kali kita seminar di Kanaikai, supaya saudara bisa tahu. Saya turun di Kiraman. Tahu Kiraman? Kalau Selatan, dia pun sebelah apa kampung nama apa? Ada gereja Demit Maranatha apa? Bukan. Bukan. Dia ada ke pantai, pinggir pantai. Kelabana. Saudara pertanyaan orang Kelabana. Kalau saya bohong. Ketika saya sampai di Kelabana, itu orang berdiri sambut saya. Jangan tinggi. Panjang sambut. Mulai menurun-turun, itu saya lihat. Langsung kontak langsung. Ini Suangga. Anak kecil umur SD kelas 3 di Suangga. Turun saya pegang tangan. Saya kaget. Itu seperti apa? Strong dingin begitu masuk. Begitu sampai di bawah, tuh mereka hajar. Budak. Dong hajar kami luar biasa. Kiri ini sampai tim keluar semua. Berdiri, kita masuk gereja. Mau ibadah.
masuk dalam ibadah, jawaban bukan saya langsung khotbah, tidak usah menyanyi, langsung khotbah, sudah bakar, sudah panas nih. Lalu saya kata, saudara-saudara di sini, pertama-sama tanya, di sini yang selingkuh angkat tangan. No, angkat tangan. Saya kaget ibu istri roba ngamuk nih. Tapi saya bilang sama istri, bapak angkat tangan, lu jangan macam-macam, jangan marah. Lu marah, sesudah selingkuh ulang. Tidak apa-apa. Yang kedua saya bilang di sini, siapa yang masih bawa kuasa gelap, yang masih menggunakan okultisme, bertobat malam ini, kalau tidak dan saya pulang, saya kubur kamu semua. Dan malam itu 10 orang makan. Sudah nenek-nenek ini mau tinggal mati saja masih pegang. Nenek suami. Sudah mental juga kok. Ada yang sementara saya khotbah dia baca doa di dalam. Saya pikir dia baca doa apa tadi? Saya tunggu. Hai nenek, bikin apa? Langsung dia bingung. Sampai anak kelas 3 SD, adik suami juga. Betul Bapak. Jadi tadi kami 10 orang sepakat berserang Bapak di belakang, tapi kami kalah Bapak. Kalau bisa suami, saya Bapak dong kasih minum, bikin ramuan saya minum. Dalam nama Yesus saya bilang, nyap semua. Dan malam itu 10 orang menyerahkan diri kepada Tuhan. Beri tepuk tangan dulu. Setelah saya pulang ke Labahi, Ketua WIPA dari Mademang turun sampai di rumah. Pak Pendeta, kita dengar kemarin di Galabana ini bilang ada 10 orang bertobat. Iya, Bapak di Mademang banyak nih. Bapak bisa pilih. Saya bilang, lu pikir saya tim pemburu hantu. Jadi saudara, karena roh dalam diri kita bersekian besar. Saya ini kalau semati, saya semati di Kolana Utara juga. Sardis, jemaat Sardis. Itu kata Isa berapa? Pak Pendeta. Saya juga datang. Kenapa Bapak? Akhirnya orang itu mati. Kita kali pulang dari Kolana dia mati. 1 bulan kemudian dia meninggal. Dia meninggal itu dia mata buka mulut terbuka. Orang menangis mau bilang, aduh, Bapak. Jadi kalau orang mati dalam Tuhan itu, amin, dia senyum. Sampai dia keluarga menangis, adik Niko, lu betul mati, kok hidup baru sudah mati. Kan dia senyum. Tapi kalau orang di luar Tuhan baru mati, aduh Tuhan, nyeri benar. Baru menangis, nyeri. Tahu kalau orang menangis orang mati. Nyeri. Ada Niko kita taruh pelan. Niko, pas semua hampir siang, keluar kata tadi, luar kota pembelanja Niko bangun, Niko. Lalu tiba-tiba Niko bangun, lu di situ ke bangun lagi. Pasti bangun hari, jangan munafik lah. Lu menang semua orang bilang, gue kayak begitu. Tiba-tiba dia bangun saudara dulu, kok bangun lari? Lari. Dia nangis terus bikin mereka, barulah. Apa? Setelah semua yang meninggal, Niko yang hidup lagi. Sudahlah. Ini saja tahu gereja, terus dia mati, kasih status Niko. Kami sayang lu, tapi Tuhan lebih sayang lu. Damailah bersama para kurus di surga. Dari mana kamu tahu dia hidup damai di surga? Dari mana kamu tahu dia masuk surga? Dia lagi malas begitu, tukang minum mabuk begitu, masuk surga dari mana? Yang lebih ngeri lagi, habis mati, mereka bilang apa? Jadilah pembawa syafaat bagi kamu. Pembawa syafaat, doa makan tidak bisa, doa syafaat.
Jangan aneh-aneh lah. Karena kalau mati-mati habis-habis. Tapi orang sudah meninggal, orang menang, saya pergi di kuburan, bakar lilin banyak-banyak. Saya tanya Bapak Ibu, jawab jujur, bakar lilin di kuburan itu tujuannya apa? Halo, suka bakar lilin di kuburan? Bulan Paskah jangan apa? Natal. Datang Paskah pakai bersihkan kuburan yang sudah 1 tahun rumput naik border, harus bersihkan berbentuk. Dia kode gak. Minta maaf, kita baru datang, anak belum merantau, semua ada di Malaysia, ada di Jakarta, ada di Amerika, Jerman, baru kumpul. Kita baru datang bersihkan lu rumah ini, itu poli bangun, poli di mana, kurang ajar kamu, kita lama baru datang bersihkan kuburan. Saudara bakar lilin itu tujuannya apa? Saya pernah tanya, kenapa bakar lilin? Supaya cahaya mencahayai perjalananmu. Kalau begitu, lain kali orang mati, dikubur langsung instalasi listrik memang di dalam diri kuburan. Daripada lilin habis, pasang lampu 500 watt pada kaget-kaget di bawah. Aduh, begitu. Orang celaka di jalan dorong palang batu bakar lilin. Kalau aus mirip tidak dia marah. Saya tanya, dia mati di laut, bakar lilin di laut. Kasih akal kita percaya. Bakar di pinggir laut. Kita percaya dia. Ada satu anak dia bernama Koli. Koli ini dia mau ujian matematika besok. Dia tidak tahu. Dia buta matematika. Jadi malam-malam dia pilih-pilih kuburan. Nenek nama nenek Koli. Persyaratan datang di kuburan harus tahu ayam merah. Dia pun bibir harus merah, kaki harus merah, beras harus merah, ayam harus merah, lu rambut harus cat merah, lu pakai lipstick merah, lu mata hiang tiga, lu sepatu juga harus merah. Hiang tiga itu mata merah, harus merah semua, beras merah. Lalu bawalah ke kuburan, kalau dia bakar semua, dia masak, dia berkata, Nenek Koli, tengah malam jam 12 bayangkan. Nenek Koli bangunlah, Nenek Koli bangunlah. Tiba-tiba kuburan goyang, asap naik, dia kaget, darah Yesus berkuasa. Terus salah dikit beromong darah Yesus kan. Tiba-tiba Nenek Koli muncul. Nenek Koli bilang begini, cucu, cari apa? Nyalakan. Langsung Koli dengan komentar, itu ujian matematika. Saya tidak tahu. Tolong saya, supaya saya bisa mengerti. Nenek Koli mengamuk. Dasar cucu kurang ajar. Nenek Koli saya tidak tamat SD, itu hanya matematika. Bertobatlah, jangan setan tipu kita. Ada satu cerita, ini nyata. Satu bapak dia sakit, istri sudah meninggal. Sakit, dia tidak ada hamba Tuhan penglihatan. Terus hamba Tuhan bilang begitu, oh bapak lu sakit, ini kali kita berdoa tuh, mama tuh ada berisirsa, bermarah-marah. Kenapa kuburan masih basah, terus hidup kampung? Ini penglihatan macam apa begitu? Orang mati sudah selesai, amin. Terus kenapa dia muncul? Setan yang fotokopi. Dia mau keluar dari kuburan bagaimana? Sekarang kalau mati kapas taruh di hidung. Betul? Kasih masuk semua. Dia pun kaki tangan orang ikat semua dengan tali putih semua. Terus pas mati peti mati orang paku lagi. Orang misalnya mau kuburan kasih masuk, tutup lagi. Dia mau keluar di mana? Bukankah itu setan yang menjelma? Ya kalau dia datang lagi dan bilang, kamu tidur rumah bagus, saya rumah tidak bagus. Nanti lu anak sakit, kalau bilang, setan pergi. Roh dalam diriku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi jemaat kekasih malam ini, Tuhan mau kita mengerti kehendak Tuhan.